rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Viro, dan akan langsung aja aku bacain ya. Ini Mbak Viro chat aku di tanggal 21 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Meliza. Apa kabarnya Mbak? Semoga masih ingat sama saya yang 2020 bulan puasa pernah kasih testimoni ke Mbak Meliza. Mbak Meliza, saya boleh sharing tentang power salawat. Sebenarnya banyak banget Allah turunkan pertolongan Mbak selama kita dekat. Jadi ceritanya Januari 2021 kemarin kan pengen ganti HP iPhone terbaru ya Mbak, yang versi 12 sekalian gitu Mbak. Soalnya HP saya yang satu udah panas gitu Mbak, udah gak bisa buat save video ponakan. Saya sedih gimana caranya dapetin HP iPhone, padahal harganya bagi saya selangit Mbak. Doaku setiap selesai sholat selalu minta ganti HP Mbak. Saya ceritain detailnya, mau ganti HP iPhone 11 terbaru, tidak kredit ya Allah. Gitu Mbak, setiap hari berulang-ulang saya sebut terus Mbak permintaan saya. Mulai memperbaiki sholat, ditambah sujud terakhir sama sholat tahajud, taubat meskipun encok ya Mbak Mel. Kadang mikir apa iya bisa beli HP iPhone yang mahal pol. Pokoknya yakin Mbak dan tetap istiqomah. Banyak banget Mbak keajaiban sholawat yang saya alamin. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya Mbak selama 3 bulan rutin jalanin amalan tadi, saya bisa beli HP iPhone sendiri Mbak. Jadi saya udah kerja jadi MUA Mbak di kota saya. Efek pandemi kemarin job saya berkurang. Entah kenapa kok saldo saya di ATM nambah Mbak. Alhamdulillah banyak yang pakai jasa makeup saya Mbak. Cuman tarifnya sesuai di awal booking gitu. Mbak Meliza mohon semoga paham ya. Mungkin harganya lah gitu ya, beda sama harga biasa. Ini harga pandemik mungkin ya. Kemudian agak belibet ya Mbak sebenarnya. Tiap malam mau tidur selalu ngebatin HP iPhone. Bayangin saya punya HP iPhone, saya tempelin foto iPhone, pokoknya semua iPhone Mbak. Bukan mau ria atau dicap sebagai orang sombong, niat hati pengen sharing tentang sholawat aja Mbak. Sekarang HP iPhone saya udah di tangan saya Mbak. Niat hati ganti iPhone 11, tapi Allah ganti iPhone 12. Saya sujud syukur Mbak Meliza, HP yang saya idamin di 2020 sekarang 2021 terwujud Mbak Mel. Saya dapetin iPhone ini dengan jerih payah usaha doa merayu Allah. Amalan yang saya istiqomahin karena dulu suka gonta-ganti bacaan mana yang cepat, pokoknya malahan jadi bingung sendiri. Nih pasti teman-teman ngalamin nih, kerjanya bingung nih sholawat yang mana nih ya kan. Jadi tahajud buat sholawat Jibril 1000 kali plus 41 kali Fatihah, khususon hajat saya. Sholat subuh kadang di masjid Mbak, sekalian sedekah subuh itu wallahi jadi Allah tepatin Mbak tentang sedekah subuh itu. Terus lagi Mbak 41 Fatihah untuk hajat saya, sama sholawat menjihad 100 kali di pagi hari Mbak. Al-Waqiah sama 2 lembar baca Quran. Sholawat menjihadnya nggak sekali duduk di subuh Mbak Mel sambil aktivitas pagi. Yang penting duha harus selesai ya. Aku jeda dulu ya teman-teman biar nggak lupa. Jadi Mbak Viro ini baca sholawat Jibrilnya saat tahajud 1000 kali. Kemudian beliau baca sholawat munjiatnya 100 kali, tapi itu nggak sambil 1 kali duduk, tapi dicicil. Jadi yang penting di waktu duha udah selesai, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian beliau juga baca 41 kali surat Al-Fatihah. Setelah baca diniatkan pengennya apa gitu ya. Terus lanjut di duhanya 4 rakaat plus Waqiah sama Ar-Rahman. Baca lagi Fatihah 41 lagi Mbak. Habis itu lanjut sholawat Jibril sampai 4444 kali. Pokoknya istiqomah sholawat Jibril, munjiat, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Fatihah 41 sama sedekah subuh dan doa di sujud terakhir. Itu Mbak Mel cerita saya. Kemudian baru aku jawab ya besoknya teman-teman.
Kemudian Mbak Viro bilang, ya Allah Mbak Melisa baru buka WhatsAppnya, HP saya yang, jadi aku nanya teman-teman, awalnya handphonenya Mbak Viro tuh handphone apa, dan beliau jawab, HP saya yang awal Oppo A37 Mbak, keluaran 2016, sudah lama banget ya teman-teman. Dulu Mbak udah 4 tahun saya pakai, tapi sekarang alhamdulillah udah ganti. Itu awalnya saya udah nyerah kok Mbak, hampir setahun pengen aja nggak ada usahanya. Cuma bilang ganti iPhone terbaru yang 11 gitu aja Mbak. Cuma usahanya, doanya saya kencengin Mbak di akhir bulan, tepatnya Oktober 2020. Jadi Mbak Viro ini udah setahun yang lalu pengen handphone, tapi cuma sekedar kepengen, tapi nggak usahanya tuh kayak nggak ngejalanin yang tadi, baca sholat duha, baca Al-Fatihah, sedekah subuh gitu ya teman-teman. Kemudian aku udah dijawab lagi sama Mbak Viro. Amin Mbak Melisa, amin. Buat semua subscriber Mbak di YouTube nih, pesan dari Mbak Viro. Pesan saya, jangan ganti-ganti amalan, jangan terpicu sama orang lain. Udah berhasil berkat sholawat apa? Intinya sholawat semuanya baik Mbak, artinya baik semua. Yang penting yang diyakinin satu Mbak Meliza, soalnya saya dulu sering gonta-ganti sholawat, alhasil hajatnya nggak terjawab tapi malahan pusing. Sama tambah istighfar 1000 kali dari dulu sejak ada masalah soal mantan. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya saya terbebas, nggak sakit mah lagi. Buat Mbak Melisa, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan untuk seluruh keluarga Mbak Mel, amin. Selalu diberikan hati yang tenang, adem, dan setiap ada permasalahan diberi Allah jalan ya Mbak. Saling mendoakan yang baik-baik Mbak Mel, amin. Masya Allah, makasih nih teman-teman yang kepengen punya handphone baru. Handphonenya udah jadul banget, mana yang pengen handphonenya diganti, usahanya udah seperti apa. Yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen dapet jodoh, pengen dapet pekerjaan, coba inget lagi usahanya udah gimana. Ya teman-teman, sabar, pasti dikasih selama dan usaha. Kita juga mau usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Ya seperti yang dilakuin Mbak Viro tadi, baca 1000 sholawat Jibril di waktu tahajud, baca 41 Fatihah di waktu subuh, kemudian baca lagi 41 Al-Fatihah di waktu duha. Itu nggak mudah loh, 41 loh ya teman-teman. Kemudian beliau baca lagi sholawat Jibrilnya Sallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 4444 kali. Itu tidak mudah, makanya aku bener-bener ngerasa senang ya kalau dengar ada yang bisa sampai istiqomah baca sholawatnya sebanyak itu. Apalagi yang 4444 bisa sekali duduk, itu berat teman-teman, tapi memang dahsyat. Jadi aku pernah waktu itu aku udah pernah cerita juga di YouTube ya, aku baca 4444 itu sekali duduk. Memang encok teman-teman ya, mungkin yang masih muda-muda enggak ya. Kalau aku udah agak-agak encok, itu sekitar 1,5 jam aku baca 4440. Itu sekitar 1,5 jam aku baca 4444 sholawat Jibril, dan Masya Allah hasilnya dahsyat teman-teman ya. Nah buat teman-teman, seperti pesannya Mbak Viro tadi, pasti banyak aku pun pernah ngalamin, bingung sholawat apa ya, sholawat yang mana ya. Kayaknya aku lebih suka yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi berat. Aku pengen bacanya yang shollallahu ala Muhammad, tapi terlalu pendek gitu kan teman-teman. Sebenarnya semua sholawat sama, benar ya dibilang Mbak Viro, tinggal kitanya mau istiqomah yang mana, mau yakinin yang mana, kemudian dijalanin. Misalnya udahlah yang ringan aja, shollallahu ala Muhammad, ringan tapi kita bisa dapat banyak sholawat. Ingat, satu sholawat yang kita baca, kita dapat balasan 10 kali lipat. Bagaimana kalau kita bisa baca shollallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali, bahkan ada yang sampai 10.000 kali, bahkan sampai 25.000 kali. Berapa banyak tuh yang Allah kasih buat kita teman-teman, balasan yang Allah kasih. Terus nanti ada lagi yang nanya kan pasti, Mbak nggak boleh tuh pengen dunia karena pakai sholawat loh. Terus kita mesti gimana lagi teman-teman ya? Kita kan kepengen dunia, kepengen sesuatu yang baik,
ya kan? Mintanya sama Allah. Terus kenapa harus salah gitu ya teman-teman ya? Sebenarnya gini, sering aku omongin, gak apa-apa aku ulang-ulang terus ya. Dengan bersolawat satu kali, dosa kita tuh diampunin 10 ya. Dan kita dikasih kebaikan sebanyak 10. Singkirin dulu deh kebaikan, kita ingat yang dosa aja. Satu sholawat yang kita baca, Allah kasih 10 pengampunan dosa. Dosa kita nih banyak banget ya. Dan salah satu penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Maka ketika dosa kita banyak, susah dikabulinnya. Allah sebenarnya udah ngasih, seperti yang sering aku dengar dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, Allah udah ngasih nih, malaikat udah dateng, tapi nggak ketemu alamat kita karena tertutup oleh dosa-dosa kita gitu loh teman-teman ya. Jadi ketika kita baca sholawat, dosanya terkikis. Semakin banyak baca sholawat, dosanya makin banyak yang berkurang. Maka ketika dosa kita udah semakin tipis, udah nggak, hijabnya udah nggak begitu tebal, malaikat nemuin alamat kita dan doa kita dikabulin gitu teman-teman. Jadi ayo kita baca sholawat, nggak usah didengerin mereka-mereka yang tidak sepaham dengan kita, yang bilang nggak boleh sholawat untuk dunia, enggak ya. Justru kalau kita kepengen segala sesuatu itu lebih bagus dengan amal soleh. Seperti udah terlihat tadi ya, contohnya dari Mbak Viro tadi yang bilang beliau pengen banget handphone tapi cuma pengen, nggak usaha nggak dapet. Tapi ketika usaha dapet, ya kan teman-teman. Dan di masa pandemi beliau ini MUA, make upin orang gitu ya. Padahal ini masa pandemi, jobnya berkurang, tapi entah kenapa justru saldo ATM-nya makin bertambah sehingga cukup untuk beli iPhone. iPhone tuh mahal banget. Aku juga pengen iPhone 12 aku juga pengen. Tapi itu cuma jadi keinginan aku, nggak aku sholawatin karena aku pikir ya nggak butuh-butuh banget, belum butuh-butuh banget, cuman kepengen aja. Jadi kalau punya iPhone 12 kan bikin video jadi lebih bagus, bikin video testimoni jadi lebih bagus hasilnya ya kan. Kemudian aku bisa nyimpan banyak data di dalam handphone aku, cuman itu belum terlalu penting, jadi nggak aku utamain dulu. Jadi aku mengutamakan yang lain karena kan masih banyak urusan-urusan yang lain yang pengen aku selesaiin gitu teman-teman ya. Jangan pernah patah semangat. Apa yang teman-teman pengen, pernah ada yang nanya sama aku, Mbak kalau sholawatin ijazah bisa, udah sholawat aja. Pengen punya ijazah, pengen lulus, kemudian bisa insya Allah bisa. Karena sholawat itu pengantar doa teman-teman ya. Jadi kalau mau doa kita dikabulin cepet, perbanyaklah membaca sholawat. Kalau kita nggak baca sholawat, itu doa kita nggak nyampe ke Allah, doa kita tertolak. Jadi meskipun cuma baca satu sholawat, itu doa kita sampai teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Terima kasih buat doanya teman-teman semua. Suara aku agak mendingan ya, bisa teriak-teriak. Tadinya nih suara aku kacau banget. Terima kasih. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Mudah-mudahan makin banyak lagi saudara-saudara kita yang mengenal sholawat dan bisa menggapai hajat-hajatnya dengan bersholawat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.